Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar, diyakini memiliki potensi pariwisata halal yang besar. Namun, untuk mengembangkan pariwisata halal, perlu usaha yang harus dilakukan semua stakeholder pariwisata di suatu daerah. Dosen Manajemen Pemasaran Pariwisata UPI, Rini Andari mengungkapkan, potensi atau prospek pariwisata halal di Indonesia sangat luar biasa. Hal ini disampaikannya seusai kegiatan seminar ekonomi syariah halal tourism, prospek dan tantangan di kampus STI Ekuitas Bandung, Rabu 30 November 2016. Kegiatan ini juga diisi dari narasumber lain, yakni dari Bank BJB, pihak pemerintah, dan Dewan Syariah Nasional. Tadi kita sudah membahas mengenai halal tourism, di mana pariwisata halal ini menjadi tren pariwisata saat ini. Banyak negara yang mengembangkan pariwisata halal karena memang potensi atau prospek dari wisata halal ini yang luar biasa. Kalau kita lihat dari data statistik bahwa Muslim traveler itu kan juga banyak gitu kan, dan membutuhkan sejumlah fasilitas ketika mereka melakukan kegiatan wisata itu supaya bisa melakukannya dengan nyaman tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai muslim. Rini Andriani menjelaskan potensinya sangat luar biasa bagi Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak. Seharusnya lebih peka dengan fenomena pariwisata halal, tapi sekarang masih diusahakan dalam tahapan strategis bagaimana bisa mewujudkan pariwisata halal yang lebih baik lagi. Ia mengatakan sebetulnya pariwisata halal sama dengan pariwisata pada umumnya. Pembedanya adalah di mana provider atau penyedia jasa pariwisata harus bisa lebih memperhatikan aspek dan juga fasilitas yang diperlukan untuk muslim traveler ketika dia melakukan kegiatan wisata, sehingga wisatawan muslim tersebut merasa nyaman ketika melakukan kegiatan wisata. Pariwisata halal ini juga banyak dikembangkan oleh negara-negara non-muslim, terutama justru yang lebih aware dengan pariwisata halal itu adalah negara-negara non-muslim, karena mereka mungkin motivasinya melihat dari prospek muslim traveler yang begitu potensial, dan Indonesia juga menangkap peluang itu. Saat ini kalau melihat dari data GMTI, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai salah satu destinasi wisata halal di dunia. Oleh karena itu, Indonesia juga melakukan berbagai macam strategi untuk bisa menangkap peluang pariwisata halal ini. Tadi juga sudah dibahas di seminar ini, seminar yang dilakukan oleh Ekuitas dalam rangka kegiatan ataupun rangkaian Disnatalis Ekuitas itu, bahwa ada 3 destinasi halal tourism di Indonesia yang saat ini sangat berkembang, yaitu Lombok, terus kemudian juga Bali dan Sumatera Barat. Menurutnya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam mengembangkan pariwisata halal, yaitu branding dan promosi, sertifikasi, serta aksesibilitas. Tantangannya, Indonesia lack of branding masih kalah dari sisi promosi dengan negara lain. Karena memang kalau dilihat dari budget, negara lain punya budget yang tinggi, sedangkan Indonesia low budget high impact. Bagaimana cara promosi dengan budget terbatas, tapi dengan impact yang tinggi? Kemudian ia melanjutkan dari sisi sertifikasi, karena wisatawan muslim akan melihat dari label apakah sudah tersertifikasi halal atau belum. Adapun tantangan lainnya, yaitu aksesibilitas terkait dengan infrastruktur Indonesia yang masih sangat lemah, terutama dilihat dari penghubung antara satu destinasi dengan destinasi lainnya. Ia menekankan, pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau parsial. Ia mencontohkan, sebagaimanapun cantiknya kota Bandung, jika tidak ada kerjasama dengan pemerintah pusat, akan susah karena terkait dengan pembangunan infrastruktur, kebijakan pemerintah terkait dokumen.
Ada 3 hambatan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia dalam rangka mengembangkan pariwisata halal. Tadi yang pertama adalah masih lemahnya promosi atau lack of branding. Jadi branding kita masih lemah. Bagaimana promosi halal tourism itu lebih luas lagi. Terus kemudian yang kedua adalah mengenai sertifikasi halal, karena Muslim traveler itu ingin ada assurance atau jaminan bahwa fasilitas, terus kemudian makanan dan minuman yang dikonsumsinya itu memiliki sertifikat halal sehingga mereka merasa nyaman. Terus kemudian yang terakhir adalah aksesibilitas. Kita masih kurang dalam hal aksesibilitas. Rini Andari menyampaikan, mahasiswa sebagai agent of change sangat diperlukan inovasinya dalam mengembangkan prospek dari wisata halal ini. Dengan mengupgrade pengetahuannya dengan mengikuti berbagai seminar, tentu akan membuka wawasannya tentang hal tersebut. Iya, baik, tentu saja karena mahasiswa ini agent of change di masyarakat, mahasiswa memiliki energi yang banyak sebetulnya untuk bisa berkontribusi dalam menyambut pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Karena kita punya energi, punya sumber daya yang luar biasa di mahasiswa. Mahasiswa bisa turut serta dalam mengembangkan pariwisata halal dengan lebih banyak mensosialisasikan melalui seminar-seminar. Ini tentu saja mahasiswa bisa memiliki wawasan yang lebih mengenai wisata halal itu sendiri. Sementara Iim Hilman selaku Ketua Program S1 Manajemen SD Ekuitas menyampaikan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Disnatalis dari SD Ekuitas ke-15. Adapun topik bahasan seminar yang diambil memang adalah topik yang banyak diperbincangkan di kalangan bisnis saat ini. Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian dari peringatan Dies Natalis yang ke-15 SD Ekuitas. Topik yang dipilih saat ini adalah tentang halal tourism yang merupakan bisa dikatakanlah sebagai hot topic ya, hot issue yang tentunya ini harus direspon oleh berbagai pihak, terutama di sini kami dari perguruan tinggi ya yang sebagai penyelenggara pendidikan yang tentunya menyiapkan tenaga-tenaga yang untuk memenuhi kebutuhan tenaga SDM ya yang dibutuhkan oleh pariwisata, khususnya pariwisata halal ini. Dengan kegiatan seminar yang diselenggarakan ini, menurut Iim Hilman sangat berkolerasi dengan jurusan yang dimiliki SD Ekuitas dan sangat bermanfaat bagi para peserta yang ikut dalam kegiatan seminar ini. Tentang ekonomi syariah ini di kami memang ada pemilihan konsentrasi ya, khususnya keuangan dan perbankan Islam yang saat ini peminatnya cukup banyak, terus bertambah dari tahun ke tahun. Nah ini tentunya kami sebagai penyelenggara pendidikan harus memfasilitasi ya dari aspek pembelajarannya, tenaga pengajarnya, kurikulum yang tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri itu. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi para audien, khususnya para mahasiswa ya, dari ketiga narasumber ini, yaitu dari kalangan akademisi, kalangan industri ya, dan dari pemerintah daerah khususnya yang membidangi masalah kepariwisataan ini. Tentunya ini akan memberikan wawasan bagi mahasiswa ya, bagaimana dunia industri ini membutuhkan dalam perkembangan industri pariwisata ini. Sementara itu, perwakilan Bank BJB Syariah, Arif Budi Raharja dalam seminarnya juga mengungkapkan perbankan syariah memiliki peran untuk mempersiapkan dan mendukung pengembangan pariwisata syariah melalui fungsi-fungsi yang melekat pada perbankan syariah. Untuk uang elektronik, falas, dan lainnya, jasa lalu lintas keuangan, kerjasama atau kemitraan pengembangan usaha, dan pengembangan kompetensi sumber daya insani atau SDI yang mendukung industri wisata halal.